Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya Ibu Eneng. Kali ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang teks cerpen. Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Nah, cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Bedanya sama novel, yaitu cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah membaca cerpen, siswa dapat mengungkapkan struktur dan unsur pembangun pada cerita pendek dengan tepat. Lalu setelah mengungkapkan struktur dan unsur pembangun, siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan unsur pembangun pada cerita pendek. Lalu setelah mengungkap dan mengidentifikasi struktur dan unsur cerita pendek, siswa dapat menyusun kerangka teks cerpen sesuai struktur teks cerita pendek. Lalu setelah menyusun kerangka cerita pendek, siswa mampu mengembangkan kerangka teks cerita pendek menjadi teks cerita pendek yang menarik. Kemudian, mendemonstrasikan dan mempresentasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Selanjutnya untuk kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi struktur, unsur, dan kebahasaan teks cerita pendek. Lalu memproduksi teks cerita pendek yang koheren sesuai dengan karakteristik yang akan dibuat baik secara lisan maupun secara tulisan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi, yaitu mengungkapkan struktur, unsur pembangun, dan kebahasaan cerita pendek. Lalu menganalisis struktur teks cerita pendek, menyusun kerangka teks cerpen sesuai dengan struktur dan isi teks cerpen, dan mengembangkan kerangka teks cerpen menjadi teks cerpen utuh yang lebih menarik. Selanjutnya, di sini terdapat struktur teks cerpen yang terdiri dari abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Lalu ada orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Kemudian rangkaian peristiwa. Lalu pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Kemudian ada komplikasi. Cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Kemudian ada resolusi. Terakhir, bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kamu juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Selanjutnya ada koda. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut simpulan untuk cerpen. Selanjutnya ada unsur intrinsik pada cerpen. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan utama atau gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan bersifat abstrak. Kemudian tokoh dan penokohan. Penokohan merupakan pemberian watak atau karakter pada masing-masing pelaku dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh merupakan orang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada alur yang merupakan rangkaian-rangkaian kejadian yang menjadikan jalannya sebuah cerita dalam sebuah karangan novel. Alur dibagi menjadi dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada gaya bahasa.
Gaya bahasa merupakan penggambaran dan penghidupan cerita agar lebih indah. Lalu untuk latar yang merupakan penggambaran terjadinya sebuah kejadian dalam suatu cerita yang mencakup waktu, tempat, dan suasana. Lalu untuk sudut pandang ini merupakan penempatan diri pengarang dan cara pengarang dalam melihat kejadian atau peristiwa dalam cerita yang dijelaskan untuk para pembaca. Kemudian ada amanat yang merupakan pesan yang diberikan yang ada dalam sebuah cerita suatu karangan cerpen. Kemudian untuk unsur ekstrinsik cerpen yaitu sejarah dan biografi pengarang, situasi dan kondisi, lalu nilai-nilai dalam cerita seperti nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetika. Selanjutnya di sini terdapat unsur kebahasaan cerpen dan penjelasannya. Nah, untuk yang pertama di sini ada penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ini merupakan kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian ada penggunaan kalimat tidak langsung. Penggunaan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Lalu untuk kalimat lampau yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa yang telah lewat atau terjadi di masa lalu. Kemudian untuk gaya bahasa merupakan penggambaran dan penghidupan cerita agar lebih indah. Selanjutnya verbal material. Verbal material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata. Kemudian ada verbal mental, yaitu verbal atau kata kerja yang menjelaskan suatu persepsi, afeksi, dan kognisi. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu kata hubung yang menerangkan hubungan waktu antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya di dalam cerita yang dibangun pada sebuah cerpen. Selanjutnya kata sifat. Kata sifat yaitu kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Selanjutnya terdapat tahapan kerangka cerpen. Yang pertama ada observasi. Tahapan paling pertama yang dipersiapkan adalah melakukan observasi. Observasi yang dimaksud adalah observasi terkait dengan tema atau topik yang diangkat. Selanjutnya ada penentuan tema dan judul. Karena setiap penulis memiliki cara yang berbeda-beda dalam menulis cerpen, ada penulis yang melakukan observasi terlebih dahulu menentukan tema atau judul. Ada juga penulis yang menentukan tema dan judul baru melakukan observasi. Saat melakukan atau menentukan tema dan judul, penulis harus menguasai betul apa yang hendak ditulis. Penguasaan tema inilah kunci dari keberhasilan cerpen yang menarik dan mengunggah hati pembaca. Kemudian penentu sasaran pembaca. Sasaran pembaca ini bertujuan untuk membantu kamu menentukan pemilihan bahasa dan menentukan alur cerita dan masih banyak lagi, termasuk membantu dalam mengelola konflik. Selanjutnya latar belakang cerpen. Tahapan yang sama penting saat menulis kerangka cerpen adalah memperhatikan latar belakang cerpen. Sebagai penulis memang harus lebih memahami, mengerti, dan menguasai dengan sangat baik terkait latar belakang sebuah cerpen. Kemudian untuk menentukan tokoh. Saat menentukan tokoh, semakin tokoh memiliki karakter dan ciri khasnya masing-masing, maka semakin kuat karakter si tokoh. Semakin kuat karakter si tokoh, semakin jelas keberadaan si tokoh dalam sebuah cerita. Kemudian untuk perancangan konflik dan alur. Konflik adalah situasi yang menegangkan yang sengaja diciptakan oleh penulis.
Menarik tidaknya sebuah cerpen terletak dari pembuatan konflik yang diciptakan. Semakin baik mengemas konflik, maka semakin menarik perhatian untuk para pembaca. Selanjutnya ada kerangka dalam pembuatan sebuah cerpen. Yang pertama ada tema. Tema dapat pula diartikan sebagai ide yang melatar belakangi cerita pada cerpen. Tema sebagai gambaran secara umum tentang kisah yang hendak diceritakan. Kemudian ada watak. Watak adalah penokohan yang juga termasuk ke dalam unsur intrinsik terkait cara menunjukkan watak isi tokoh dalam sebuah cerpen. Dapat dilakukan dengan menonjolkan perilakunya, sikapnya, atau lewat tutur kata si tokoh. Selanjutnya ada cerita, di mana bagian inilah penulis bisa menceritakan secara bebas, eksploratif, bergantung pada kreativitas masing-masing penulis. Lalu ada amanat. Amanat cerita adalah pesan yang hendak disampaikan oleh penulis ke pembaca. Terkait penyampaian amanat, ada yang disampaikan tersirat, ada juga yang disampaikan secara tersurat. Kemudian untuk sinopsis, sinopsis cukup ditulis secara singkat dan padat. Hindari penulis yang bersifat mendetail, cukup menuliskan hal-hal yang penting dan yang paling menarik saja. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga dengan mempelajari cerpen ini bermanfaat untuk kalian dan dapat memahaminya supaya kalian dapat mempelajarinya lebih lanjut. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.